Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu rahimahullah, demi masa sungguh manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir kembali di dalam masjid ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang telah diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kemudian kepada kita-kita pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bapak, ibu-ibu rahimahumullah, pada pagi ini kita kembali mentadabburi salah satu juz amma, yaitu surat Al-Asr yang telah saya bacakan tadi. Surat ini cukup pendek, terdiri 3 ayat, tetapi maknanya sangat mendalam sekali. Imam Syafi'i mengatakan, jika Allah memberikan hujah kepada hambanya, cukup dengan 3 ayat ini telah cukup bagi Allah untuk menyampaikan ayatnya, karena ayat ini begitu besar maknanya dan semua terangkum di dalamnya. Kemudian Allah bersumpah di dalam surat ini melalui salah satu makhluknya, yaitu Al-Asr. Al-Asr adalah salah satu waktu di mana waktu Allah memberikan kepada kita untuk hidup di dunia ini. Para ulama memberikan pengertian kepada Al-Asr, ada 2 pengertian. Yang pertama, Al-Asr artinya waktu asar. Pada zaman dahulu orang-orang Arab pada waktu asar saling berbincang dan saling bercengkerama sehingga sampai-sampai mereka berdebat kusir, sehingga sebagian mengatakan celakalah waktu asar. Di sini Allah memberikan bantahan bahwasanya bukan waktu asar yang celaka, tapi perbuatan mereka yang celaka. Kemudian para ulama juga mengatakan waktu asar adalah waktu semua masa, semua kehidupan kita yang kita lalui pada saat ini, mulai dari pagi sampai ke pagi berikutnya, mulai dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu dinamakan masa secara keseluruhan. Kemudian ayat kedua, Allah menyatakan bahwa manusia semuanya dalam keadaan rugi. Tidak ada satupun manusia yang beruntung. Manusia dianggap oleh Allah rugi. Kenapa? Karena manusia tidak bisa memanfaatkan waktu. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki beliau menasihati, gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, kemudian masa kayamu sebelum masa kefakiranmu, masa longgarmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa matimu. Artinya, kalau kita harus memanfaatkan waktu-waktu yang telah Allah berikan 24 jam satu hari, itu kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita dianggap manusia yang rugi. Jadi kalau kita hanya berlea-lea dalam menggunakan waktu, tidak kita manfaatkan untuk sesuatu yang baik di dalam dunia ini, maka kita dicap oleh Allah sebagai manusia yang rugi. Tetapi Allah tidak begitu saja membiarkan manusia merugi.
tapi Allah memberikan solusinya pada ayat ketiga, yaitu 4 angka agar manusia tidak merugi. Yang pertama, beriman, ialah pembenaran di dalam hati bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, kemudian diaplikasikan dengan ucapan, kemudian diaplikasikan dengan perbuatan. Itulah iman. Iman yang pertama sekali kita lakukan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Buya Hamka mengatakan adalah pangkal tempat berlabuh, sauh tempat bermimpi. Artinya iman kepada Allah, iman yang pertama sekali kita lakukan. Tanpa iman kepada Allah tidak artinya iman semua yang lain. Artinya iman adalah iman yang paling kokoh, iman yang kita berikan kepada Allah yang pertama, baru kepada iman-iman yang lain. Kemudian iman tanpa amal soleh tidak artinya amal soleh adalah buah daripada iman itu sendiri. Cerminan dari iman adalah amal soleh. Semua yang kita anggap beriman, di dalam hati kita beriman, saya beriman kepada Allah, tapi tidak mengaplikasikannya dalam bentuk amal soleh seperti sholat, zakat, puasa, haji. Itu adalah bentuk aplikasi daripada keimanan itu sendiri. Tanpa itu iman tidak ada artinya. Kemudian yang ketiga, yaitu memberikan kebenaran dalam mengucapkan sesuatu, artinya menasihati manusia. Di sini Allah menyampaikan bahwasanya kita bukan hanya beriman kepada Allah dan hanya beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus menyelamatkan orang lain. Sebagaimana disampaikan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Artinya selamatkan dirimu dan keluargamu. Sebagaimana manusia itu adalah manusia yang sosial, artinya manusia tidak terlepas dari manusia lain untuk pertolongan manusia lain. Kalau kita selamat sendiri, tidak akan mungkin selamat, tapi pasti ada orang lain yang nantinya di akhirat akan mempertanyakan, dulu saya tidak pernah dinasihati seperti anak, orang tua saya hanya beramal soleh sendiri, sibuk dengan amal soleh sendiri, tetapi saya tidak diperhatikan, tetapi saya tidak dikontrol. Itu akan diminta pertanggungjawaban, sehingga pada saat kita akan masuk surga, orang-orang yang merasa dirugikan akan dikomplain oleh manusia tersebut. Kemudian Allah akan menghentikan kita sebelum masuk ke surga dan minta pertanggungjawaban kita. Kemudian yaitu saling menasihati dalam kesabaran. Ini merupakan kesabaran adalah sifat para nabi. Kita tahu Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, tapi pengikutnya hanya sedikit, termasuk anaknya. Tidak bisa beliau ajak untuk masuk ke dalam agama beliau. Artinya kesabaran yang perlu dilakukan adalah bahwa manusia tidak mungkin bisa memberikan hidayah kepada orang lain, tetapi hanya Allah yang memberikan hidayah. Manusia hanya bisa berikhtiar, berusaha agar manusia lain bisa didorong untuk mengamalkan amalan soleh, sehingga butuh kesabaran yang cukup ekstra. Kita lihat Nabi Muhammad mempunyai kesabaran cukup dalam menghadapi keluarga beliau, termasuk paman beliau Abu Lahab dan Abu Talib, sehingga Abu Talib tidak bisa diselamatkan oleh Nabi, di mana beliau terakhir Nabi mengucapkan, tolong ucapkan dia paman la ilaha illallah, tetapi paman Nabi merasa enggan karena merasa malu dengan salah pemilih dan merasa terhina kalau menyampaikan la ilaha illallah, sehingga Nabi bermohon kepada Allah, tapi Allah mengatakan bahwasanya hidayah itu hanya datang dari Allah, tidak bisa engkau Muhammad berikan hidayah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pagi ini. Kesimpulannya, kalau manusia harus beruntung, ada 4 hal. Yang pertama, beriman, beramal soleh, memberi nasihat dalam kesabaran, berirsad dalam kebenaran. Kebenaran yang ada hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Haq artinya Allah adalah yang paling benar dunia ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.